tempat tinggal kita. Kita tidak miliki itu secara kebetulan. Tuhan yang atur di mana kita tinggal ya. Dan itu adalah satu undangan dari Tuhan. Tuhan berikan rumah, apartemen, tempat kita tinggal. Supaya kita dapat menggunakan rumah itu, batas-batas kediaman kita itu untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan dan membantu orang lain mencari dan mendapatkan Tuhan. Jadi adakah kita melihat tempat kita tinggal ini? Ya, bagaimana ini satu tempat ini yang sementara kita miliki, yang Tuhan sudah berikan, bukan hanya kita gunakan untuk kita sendiri mencari Tuhan, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk dapat mencari Tuhan. Saya katakan prinsip-prinsip apakah yang dapat Anda tiru dari contoh keramah tamahan Abraham dalam kehidupan pribadi Anda? Apa yang dapat kita lakukan? Pelajaran kita bicara tentang apa? Keramah tamahan ya, keramah tamahan apa? The gift ya, apa ya? Karunia keramah tamahan ya yang Tuhan dapat berikan. Anda tidak dapat berkhotbah mungkin, Anda mungkin tidak dapat bikin, tapi Tuhan, Anda bisa meminta pada Tuhan agar dapat mendapatkan karunia keramah tamahan. Kenapa? Kenapa saya katakan karunia? Karena tidak semua orang memiliki karunia ini, dan banyak orang mungkin yang sukar untuk mau menerima karunia ini. Apa ini karunia keramah tamahan yang Tuhan dapat berikan ya? Hospitality, dikatakan the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors, or strangers. Jadi kamus Oxford Dictionary katakan hospitality atau keramah tamahan ini adalah penyambutan dan penerimaan yang ramah dan murah hati terhadap tamu, pengunjung, atau orang asing. Ya, atau orang asing. Kita sudah pernah mendengar, saya pernah katakan bahwa kitab Alkitab pertama yang ditulis oleh Musa selain kitab Kejadian, ya, yang ditulis oleh Musa selain kitab Kejadian. Kenapa? Karena kitab Keluaran itu dia kemudian tulis berikutnya. Tapi kitab Kejadian itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa pada saat dia masih sebelum dia kembali ke Mesir. Sebelum dia kembali ke Mesir. Ya. Jadi dia menulis kitab Kejadian. Dan ada satu kitab lagi lainnya menurut Ellen White. Ya. Apa itu kitab lainnya? Yaitu kitab Ayub. Dari kedua tokoh yang terkenal ini, Abraham dan Ayub, ya, yang dituliskan oleh Musa, Abraham dituliskan oleh Musa, itu di dalam kitab Kejadian. Dan juga kemudian Ayub dia tuliskan juga itu dalam kitab Ayub, yang kemungkinan besar itu hidup dalam waktu yang bersamaan. Ya, kita sudah pernah pelajari dulu waktu saat kita membahas tentang kitab Ayub ya. Dua-duanya ini, Abraham dan Ayub, telah dikenal sebagai orang yang ramah tamah, orang yang benar di hadapan Allah. Orang yang benar di hadapan Allah, Abraham dan Ayub. Selain orang yang benar, Ayub misalnya ya, juga memiliki kualitas yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Abraham. Apa itu? Dia dikatakan apa? Ayub 1 ayat 1 adalah ada seorang laki-laki di tanah Uz, ya. Di tanah Uz. Kalau Abraham dari tanah Ur, ini tanah Uz, ya. Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sama-sama saleh, sama-sama benar di hadapan Tuhan, ya. Sama-sama lurus, jujur artinya lurus, nggak bengkok-bengkok kehidupan mereka. Takut, sama-sama takut akan Allah, artinya menghormati Allah, menurut perintah Allah, menjauhi kejahatan. Walaupun mereka itu seperti Abraham, jatuh bangun sehubungan dengan dosanya juga, ya, kesalahannya juga. Seperti dia pergi ke Mesir, ya. Tetapi dia selalu apa? Berada bersama dengan satu kerinduan untuk mengikuti rancangan Tuhan. Demikian juga dengan Ayub, ya. Dan apalagi persamaan antara Abraham dan Ayub, selain sama-sama kisah mereka itu ditulis oleh Musa, ya, selain kedua kitab itu, kitab Kejadian dan kitab Ayub sama-sama dituliskan pada saat yang hampir bersamaan. Apalagi persamaan mereka, keramah tamahan mereka, hospitality mereka, ya. Ayub 31 ayat 32, pada saat dia sedang diserang oleh sahabat-sahabatnya, kamu ini buat kesalahan ini, kamu menderita itu karena kamu itu sedang dikutuk oleh Tuhan, karena kamu mungkin ada kesalahanmu. Ayub mencoba untuk membela dirinya. Dan salah satu yang dia katakan adalah apa yang tertulis dalam Ayub 31 ayat 32. Dikatakan apa? Malah orang asing pun, dikatakan, orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku kubuka bagi musafir. Abraham dan Ayub memiliki, karunia keramah tamahan, ya. Kedua-duanya memiliki karunia
keramah tamah. Dan inilah satu karunia yang kita semua bisa minta dari Tuhan. Atau kita terus kembangkan kalau Anda sudah memilikinya. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa inilah satu hal yang harus dapat menjadi bagian daripada kualitas kerohanian umat-umat Allah. Ya. Bukan untuk diselamatkan. Kita semua sudah diselamatkan pada saat kita menerima Yesus Kristus. Ya. Tidak ada perbuatan keramah taman kita itu yang akan membawa kita dapat punya tiket untuk masuk surga. Bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka manifestasi, respons terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan adalah hal-hal yang juga dapat kita lakukan kepada orang lain seperti apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Kasih karunia-Nya sudah menjadi bagian kita, kenapa kita tidak bagikan kepada mereka? Dan salah satu yang ditulis dalam Roma 12 ayat 13 apa? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk, saya senang dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia itu sesuai dengan asli dari kitab, dari bahasa Grikanya ya, verb atau kata kerjanya itu adalah continuous. Jadi usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, ya, selalu memberikan tumpangan. Bahasa Inggrisnya practice hospitality and practice hospitality, selalu memberikan tumpangan, selalu memiliki keramah tamahan. Ya. Bukan hanya memberikan tumpangan, ada orang yang mungkin tidak perlu tumpangan di rumah kita, tapi mungkin mereka perlu perlu untuk kita bicara dengan mereka, ya, bicara dengan mereka, kasih makanan, ya, tidak harus menginap dan lain sebagainya, ya. Jadi selalu memberikan tumpangan, practice hospitality. Itu adalah satu continuous action, satu tindakan yang berkelanjutan, ya, satu tindakan yang berkelanjutan. Jadi inilah ya. Inilah Ayub itu ya. Ayub yang selalu membuka pintu rumahnya. Nah, ada satu statement yang saya dari satu artikel, bukan satu statement ya. Ada satu artikel yang katakan apa? Bukan dari Advent ini dikatakan, kenapa hospitality itu matters? Kenapa keramah taman itu adalah satu hal yang penting, ya. Bahkan ketika keramah taman itu dikatakan sukar. Seringkali kita sukar untuk menjadi ramah tamah. Ya, apalagi di dunia barat yang orang mungkin tidak seperti dunia timur. Kita bisa ngomong dengan stranger seperti Abraham. Dunia barat saat ini, dari kecil anak-anak kita dilarang untuk bicara dengan orang asing. Dilarang kita kamu lulu gue di sini ya. Jadi kita nggak peduli orang lain mau bikin apa. Jadi keramah taman itu, itu bukan sesuatu hal yang kita boleh ramah tamah, tapi hanya kepada orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Kalau orang yang kita tidak kenal, apalagi di Amerika Serikat, apalagi kalau warna kulitnya berbeda, pikir-pikir kebudayaannya berbeda, dan lain sebagainya, komunikasi mungkin nggak lancar, dan lain sebagainya. Tapi dari artikel ini, ya, dari My Cup Runs Over, dan Why Hospitality Matters Even When It's Hard, dia katakan bahwa hospitality itu adalah satu hal yang Tuhan ingin umat-umatnya itu terjadi, juga untuk menjalankan misinya. Misi Tuhan itu dijalankan melalui keramah tamahan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, kenapa? Kenapa ini seringkali sukar? Saya coba tanya-tanya ke ChatGPT. Saya tanya ke ChatGPT, ada 13 jawabannya. Tapi mari saya lihat, ada 3 poin saja. Yang pertama adalah, karena kita tidak mau ramah tamah itu, kita memiliki keterbatasan waktu. Limited time yang kita miliki, apalagi di Amerika begitu. Kerjanya orang-orang kerja untuk bayar bill dan lain sebagainya. Nggak ada waktu. Gimana mau menyiapkan makanan, mau menjamu tamu, mau membersihkan rumah sebelum dan sesudah. Membersihkan rumah sebelum dan sesudah, atau mungkin untuk menghabiskan waktu untuk bersama dengan orang lain, untuk ngobrol, itu menyita waktu. Jadi banyak orang tidak mau pikir, maunya pulang ke rumah langsung duduk di depan TV atau duduk di depan untuk putar di depan laptop untuk lihat ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi untuk mau menjangkau orang, mau undang, repot-repot, gitu. Kita rasa repot ya. Jadi repot sekali. Apalagi selain keterbatasan waktu ya, pertimbangan finansial, keterbatasan uang mungkin ya, pertimbangan finansial. Kenapa? Karena keramah taman itu dapat melibatkan pengeluaran untuk membeli makanan, untuk membeli minuman, untuk mengadakan acara. Dan biaya-biaya ini bisa menjadi sebuah tantangan, terutama jika Anda memiliki anggaran yang anggaran yang terbatas. Ya. Jadi masalah keterbatasan waktu, pertimbangan finansial. Ya, lalu apalagi?
Mungkin privacy. Aduh, kalau ada tamu, nanti rumah tangganya kita kalau lagi ribut ini nggak bisa ribut, nggak. Mesti ada tamu, nanti malu kalau tamunya dengar kita lagi berantem atau apa ya. Bukan begitu maksud saya. Tapi poinnya adalah bagaimana privacy, orang-orang menjaga privacy ya, membuka rumah atau ruang pribadi Anda itu kepada orang lain itu dapat melanggar privacy Anda. Ya, merupakan tantangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara keramataman dan batasan-batasan pribadi. Jadi itulah sebabnya. Apalagi dengan ditambah apa ya? Ditambah dengan masalah kebudayaan ya, kalau orang, bagaimana kalau yang mau kita tampung itu, orang yang beda kebudayaan dengan kita, gimana kebiasaan-kebiasaan mereka, ekspektasi pengharapan mereka, bagaimana mereka seharusnya dijamu, beda dengan kita yang kalau kita dijamu. Kalau kita mungkin cuma bisa kasih makan dengan buah. Tapi kalau ada kebudayaan dari Timur Tengah mungkin atau dari Asia, mesti makan besar. Gimana ini? Biaya randa dan sebagainya. Jadi orang banyak merasa, udahlah, jangan repot-repot, nggak usah repot-repot ya. Jadi keramataman itu merupakan satu tantangan yang seringkali sukar untuk dapat kita buat ya. Tapi itulah sebabnya penulis Alkitab tahu bahwa ini adalah satu tantangan. Itu membutuhkan apa? Untuk mendapatkan karunia ini itu tidak semua orang, dan kita tentu walaupun kita dapat minta, tapi seringkali itu berat ya. Itu sebabnya dikatakan dalam apa? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 9 dikatakan apa? Berilah tumpangan, be hospitable, bahasa Inggrisnya be hospitable. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan apa? Sudah diamarkan dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita seringkali memberikan keramataman itu bersungut-sungut. Aduh, gimana dong? Waktu kita habis, ya, uang kita habis, privacy kita. Ya, bagaimana ini kalau sampai apa untungnya? Ada orang bahkan pikir-pikir, apa untungnya buat kita? Apa untungnya buat kita? Untuk berbuat keramataman itu berat, ya seringkali orang merasa berat. Apalagi kalau orang yang mau kita berikan tumpangannya itu, kalau mau tinggal sampai berbulan-bulan, waduh. Ya mungkin kalau keluarga atau apa kenalan dan lain baru datang itu, 1-2 bulan masih oke. Ada yang katakan kalau bulan ketiga rice cookernya itu udah bisa disimpan gitu ya. Jadi keramataman itu untuk terus-menerus itu kadang-kadang memberikan tantangan ya, dan kadang-kadang dapat membawa orang untuk bersungut-sungut. Tapi kenapa? Pertanyaannya. Kenapa Alkitab mengajarkan supaya kita memberikan keramataman atau memberikan tumpangan ya tanpa bersungut-sungut? Kenapa kita harus? Bagaimana kalau rumah saya kotor, pendeta? Atau rumah saya kotor, ini gimana nantinya? Ya, bagaimana kalau rumahnya kotor? Nanti kalau bagaimana yang tamu itu datang dan lain sebagainya, dia bawalah penyakit. Ada yang katakan, kalau datang bawa kutu busuk dan lain sebagainya. Itu sering kali orang pikir-pikir seperti begitu. Ya, gimana kalau yang diberikan? Ada teman pengerja kami di Allegheny East Conference ya. Sering kami kalau ada pertemuan pendeta, jadi ada seorang ibu yang sering kali juga datang ke gereja kami ya. Jane Good, dia orang African American ya. Jadi Sister Jane Good ini adalah penjual buku tapi kemudian diangkat menjadi evangelis di Allegheny East, dan dia adalah orang yang selalu mencoba untuk menjangkau orang. Dia bawa siapa saja dan coba untuk menjangkau orang. Dan resikonya dia bilang ada. Dan salah satu kali di pertemuan pendeta, dia memberikan kisahnya. Dia melihat ada seorang Asian American. Mungkin Asia atau Chinese. Ya. Dia bilang itu Chinese, dia katakan ya. Lalu dia dalam keadaan apa? Ini lagi homeless. Bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya bisa bikin seperti dia. Ya, saya perlu untuk berdoa, berpuasa betul-betul untuk dapat. Ya, dia bawa homeless ke rumahnya. Homeless perempuan, ya Jane Good ini perempuan, dia bawa homeless Chinese. Jadi karena dia bertemu di jalan dan lain sebagainya, dia bicara, dia perlu tempat, dia bilang, oke, mari datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Betul, Chinese. Datang ke rumahnya, lalu dia berapa lama, berapa minggu, tapi kemudian yang homeless Chinese tersebut, kemudian dia bilang, oke, saya sudah berhubungan kembali dengan anak saya dan saya akan pulang kembali. Ya, dia pulang kembali. Jadi rupanya dia homelessnya itu hanya untuk sementara, ya makanya Jane Good. Sudah Sister Jane Good bawa. Tapi setelah yang homeless itu, yang tidak punya rumah untuk sementara itu, keluar dari rumahnya Jane Good, di kamarnya itu dia dapati penuh dengan kutu busuk. Waduh, dia bilang setengah mati saya. Kutu busuk sudah mulai
merajalela di kamarnya tersebut. Dia harus pergi ke Home Depot, dia tanya mana yang terbaik, lalu kemudian dia bersihkan, tapi dia bilang repot sekali. Dia bilang repot sekali. But dia bilang, pada saat kita semua pendeta-pendeta, kok kamu bisa bikin gitu? Apa yang dia katakan? Dia katakan, itu bukan rumah saya. Bukannya kamu beli rumah itu? Iya, tapi itu bukan rumah saya. Itu adalah pemberian Tuhan. Dia katakan. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Aduh, kami semua pendeta-pendeta ya yang di rapat tersebut pikir, hebat betul ya. Tapi memang apa yang dia katakan itu, saudara, apa yang dikatakan, disaksikan oleh Sister Jane Good itu adalah apa yang memang tertulis dalam Alkitab. Ya. Pada saat saya membuka apa yang Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 27, ini yang Rasul Paulus katakan, dan itulah mungkin ayat yang menjadi kekuatan, menjadi bagian dari Sister Jane Good, kenapa dia sampai berani-beraninya dia buka rumah bahkan untuk homeless sekalipun ya. Dia katakan apa? Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26-27. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Allah telah menentukan musim-musim bagi mereka. Jadi bagi manusia telah diberikan apa? Di allocate life ya. Jadi kepada kita ada keadaan demi keadaan yang Allah telah tentukan bagi kita, dan apa? Ini dia. Saya tandai merah. Dan batas-batas kediaman mereka. Ya. Batas-batas dia. Dengan kalian Allah yang memberikan tempat kediaman kita masing-masing. Entah Anda punya rumah, atau masih sewa di apartemen, atau di dormitori, atau di mana. Allah yang berikan di mana kita mau tinggal. Allah yang punya. Allah yang berikan. Ya. Supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita nyaman, supaya kita berada di zona nyaman, sudah tua, kita atau apa, supaya kita bisa duduk manis dan menikmati hidup. Ayat 27. Supaya apa? Ayat 27 katakan, supaya mereka mencari Dia. Kalau kita hanya terus nyaman di rumah kita, kadang-kadang hati-hati. Kita sudah tidak perlu Tuhan dan kerajaan surga. So nyaman, udah nyaman kita dalam rumah kita ya. Tapi supaya dikatakan apa? Supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan, Rasul Paulus tuliskan, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia sesungguhnya Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi Tuhan bukan saja telah menyatukan kita, ya, telah menuntun kehidupan kita bukan hanya dari dalam rahim ibu kita seperti yang dikatakan kepada di dalam kitab Yeremia, tapi semua yang ada, bahkan dalam rumah kita, di mana kita mau tinggal, batas-batas kediaman kita, Tuhan sudah atur. Ya. Tempat tinggal kita tidak miliki itu secara kebetulan. Tuhan yang atur di mana kita tinggal ya. Dan itu adalah satu undangan dari Tuhan. Tuhan berikan rumah, apartemen, tempat kita tinggal. Supaya kita dapat menggunakan rumah itu, batas-batas kediaman kita itu untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan dan membantu orang lain mencari dan mendapatkan Tuhan. Jadi adakah kita melihat tempat kita tinggal ini? Ya, bagaimana ini satu tempat ini yang sementara kita miliki, yang Tuhan sudah berikan, bukan hanya kita gunakan untuk kita sendiri mencari Tuhan, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk dapat mencari Tuhan. Ya. Kenapa? Seperti lagu yang kita sering nyanyikannya, This world is not my home, I'm just passing through. Dunia kita ini bukan apa? Bukan rumah kita. Rumah kita milik itu bukan milik kita. Kita hanya lewat sementara. Ya, kita hanya lewat sementara. Kenapa? Lagu ini, This World Is Not My Home, itu diambil dari Ibrani 10 ayat 34. Ya. Dikatakan apa? Memang kamu telah turut mengambil bagian. Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani, dia bicara kepada orang-orang Ibrani ini, orang-orang Yahudi ini ya, yang sedang lemah karena mereka dianiaya dan lain sebagainya. Apa yang dia katakan? Kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, ketika rumahmu diambil dan lain sebagainya, itu yang terjadi kepada orang-orang yang dianiaya ya. Ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Waduh, kalau harta saya dirampas, rumah saya diambil, mungkin saya pergi ke pengadilan untuk tebus kembali atau rumah itu dikembalikan begitu ya. Tapi ketika hartamu dirampas kepada orang-orang Ibrani ini, Rasul Paulus tulis kenapa? Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Loh, kenapa? Sebab kamu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa apa? Bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi kata menetap sifatnya,
Nanti dengan kata lain, rumah kita ini, saya tahu orang tua saya dulu punya rumah di Manado, ya. Kami punya rumah dulu di Jakarta, dijual. Baru-baru ini kami lihat rumah kami di Jakarta, udah jadi tempat fotokopi dan lain sebagainya. Sedih juga melihat, tapi ya itulah rumah kita ya. Rumah kami di Cakung, Jakarta yang orang tua beli, ya sudah jadi tempat fotokopi dan tempat ahli hukum dan lain sebagainya. Ya, mau bikin apa lagi? Lalu kemudian orang tua saya beli rumah di Manado, ya sudah bukan lagi rumah orang tua saya. Dia punya rumah di Everett. Jadi kita nggak pernah menetap dalam satu rumah dalam dunia ini. Ya. Jadi kita hanya, disinilah kita lihat bahwa seperti firman Tuhan ini sudah cukup kita semuanya we are just passing through. Kita hanya melewati sementara. Rumah-rumah kita itu menetap, yang kita tempat itu menetap sementara. Kalau rumah kita kotor, kena kutu busuk karena orang yang kita tinggal masuk dengan kutu busuknya, itu kutu busuknya juga bisa kita hilangkan, kan itu bisa sementara. Semua bisa dibersihkan, ya semua bisa diatur, semua bisa dibersihkan kembali. Ya, poinnya, adakah orang-orang itu melihat Yesus Kristus saat mereka melewati rumah kita? Itu poin. Itulah intinya kenapa Tuhan memberikan rumah-rumah kepada kita. Rumah kita itu bukan di dalam dunia ini. Tempat yang kita tuju bukan dalam dunia ini. Tempat yang membuat kita nyaman bukan dalam dunia. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan, Filipi 3:20, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini bukan artikel dari orang Advent, tapi bercerita tentang seorang dokter yang bernama Rosaria Butterfield. Ditulis dalam magazine Christianity Today, bagaimana dikatakan bahwa Christian hospitality, keramataman kekristenanlah yang secara radikal, dia tulis ya, keramataman itu secara radikal itu yang di Alkitab itu berbeda dengan hanya keramataman orang-orang Southern hospitality, orang-orang di bagian selatan Amerika itu memang dianggap lebih ramah daripada orang-orang yang di seperti di Los Angeles atau di New York dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu suka menjamu. Tapi bagi Rosaria Butterfield, keramataman Kristen itu lebih. Nah, siapa yang menulis artikel Rosaria Butterfield? Dia juga menulis satu buku. Dia menulis satu buku yang berjudul The Gospel Comes with a House Key. Bahwa Injil itu datang dengan kunci rumah. Jadi jangan hanya Injil itu hanya ngomongin doang, ya, dibicarakan saja. Tapi biarlah Injil Kristus itu, Kristus yang memberikan kasih karunia itu, juga disertai dengan kunci rumah kita. Ini tulis oleh Rosaria Butterfield. Siapa dia? Doktor, saya ulangi, Dr. Rosario Butterfield. Pada mulanya dia adalah seorang profesor. Sampai saat ini masih profesor di University of Syracuse University. Sebelum menjadi Kristen, dia adalah seorang feminis lesbian. Feminis lesbian yang berjuang untuk menyetarakan penyetaraan dari kaum LGBTQ. Ya, jadi memang dia anti kekristenan. Ya. Dia anti kekristenan selain LGBTQ. Dia seorang lesbian, feminis, dia tidak terima Alkitab, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam bukunya ini, kalau Anda membuka Amazon.com, ya, Anda ini membeli, saya belum punya buku ini, ya, tapi saya buka tadi Amazon.com untuk melihat berapa harga bukunya ini, The Gospel Comes with a House Key. Lalu ada keterangannya, ini keterangan inilah yang saya terjemahkan di sini. Ini keterangan dari Amazon.com sehubungan dengan buku, dan ini merupakan intisari dari bukunya Dr. Rosario Butterfield. Apa yang dituliskan di situ? Apa yang dituliskan? Apa yang Tuhan gunakan untuk menarik seorang yang radikal? Dia sedang bicara tentang dirinya itu ya, orang yang radikal. Apa yang Tuhan gunakan untuk menarik orang yang radikal dan tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada dirinya? Apa yang Allah akan lakukan? Apa yang Allah gunakan? Apakah Tuhan membawanya ke acara penginjilan? Tuhan bawa orang-orang seperti dia itu untuk dengar public evangelism, untuk dengar khotbah-khotbah dan sebagainya. Apakah Tuhan membawanya ke acara penginjilan? Atau karena dia itu Rosario Butterfield, dia punya gelar doktor dalam bidang sastra, literatur, ya, profesor dia di Syracuse University. Atau dikatakan, apakah Tuhan itu apa? Apakah Tuhan akan karena si orang yang radikal ini, yang feminis, lesbian, dan LGBTQ proponen ini, si Dr. Rosario Butterfield, karena dia seorang doktor di bidang sastra, apakah dia menggunakan sesuatu di media cetak supaya Dr. Rosario ini baca tentang Allah dari media cetak? Tidak. Apa yang Tuhan buat ternyata?
Ya, dari bukunya ini akan dapati bagaimana Dr. Rosario itu telah diundang oleh sepasang suami istri yang sangat sederhana. Ya, orang Kristen tapi tetangganya, tapi sederhana, undang dia untuk datang makan, ya, untuk dia bahkan untuk melakukan yang terbaik, membuka rumah mereka bagi Dr. Rosario Butterfield. Jadi dia katakan tidak. Bukan Tuhan bawa kita ke penginjilan. Bukan saya itu bertobat karena ada penginjilan. Karena ada tulisan yang indah tentang Allah dalam magazine atau novel dan lain sebagainya. Bukan. Tuhan menggunakan undangan untuk makan malam di rumah sederhana dari pasangan sederhana yang menghayati Injil setiap hari secara sederhana dan otentik. Dari persahabatannya dengan suami istri tersebut, jadilah dia menjadi seorang Kristen. Berubahlah kehidupannya. Tidak lagi dia menjadi seorang lesbian dan feminis. Berubah. Karena dia akhirnya melalui pasangan yang mengundang dia untuk makan. Dia berubah. Dia menerima Injil. Ya, dan sekarang menjadi pembicara Kristen. Jadi kelanjutan daripada introduction atau pendahuluan dari buku ini katakan apa? Dengan latar belakang kisah pertobatannya ini, Rosario Butterfield mengundang kita ke rumahnya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Allah dapat menggunakan keramahan radikal yang sederhana. Keramahan radikal yang sederhana untuk membawa Injil kepada teman-teman dan tetangga kita yang hilang. Keramatan seperti ini memandang rumah kita bukan milik kita sendiri. Bukan milik kita sendiri. Ini bukan saya yang tulis, tapi Anda bisa baca ini di Amazon.com, ya, pendahuluan kepada buku itu. Jadi keramatan seperti ini memandang rumah kita bukan milik kita sendiri, namun sebagai alat Allah untuk memajukan kerajaannya ketika kita menyambut mereka yang memiliki pandangan, memiliki pikiran, memiliki kepercayaan dan tindakan yang berbeda dengan kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita yang kadang-kadang juga berantakan. Artinya kita semua bergumul dengan iman kita, tapi kita pikir, oh, nantilah kalau saya sudah suci, kalau saya sudah hebat, baru saya undang orang dalam rumah kita. Enggak. Kita semua berada dalam keadaan yang membutuhkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Jadi jangan pikir sampai rumah tangga kita, sampai rumah kita sudah jadi orang-orang yang sudah suci, baru kita undang orang. Enggak. Undang saja. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita berubah bersama-sama. Dengan kata lain, menurut Dr. Rosario Butterfield. Jadi kita menyambut orang yang memiliki pandangan, pikiran, kepercayaan, tindakan yang berbeda dengan kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terkadang berantakan, messy, dikatakan, untuk membantu mereka melihat iman kekristenan sejati. Marilah kita memiliki keramah tamahan. Biarlah kisah Rosario Butterfield ini, bukan hanya kisah Dr. Rosario Butterfield, dapat juga menjadi kisah kehidupan saudara dan saya. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, katakan, marilah kita memiliki keramah tamahan, karunia keramah tamahan yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, sudah berikan kepada pasangan yang menerima Dr. Rosario Butterfield, dan kiranya itu juga dapat menjadi bagian saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.